Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Popi Amor Suhadi. Ada panggilan Midun. Mari kita berselawat sedikit untuk memulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali. Lama tak upload video. Kita memulas sedikit kembali ya tentang mengenal Allah. Kalau kita beribadah tanpa mengenal Allah, itu sah-sah saja, tidak jadi masalah. Tapi lebih bagusnya dan lebih sempurnanya mengenal Allah. Tapi sampai batas manakah kita bisa mengenal Allah? Pasti ada titik-titiknya kita bisa mengenal Allah. Karenanya kalau kita beribadah tanpa mengenal Allah, mungkin ya kita ibaratkan sholat kita, ibadah kita masih tergantung di antara langit dan bumi. Sah saja, karena masih ada Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah, masih tetap diterima. Oleh karena apa? Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah itu yang dipandang oleh Allah. Ya, mungkin bisa dipahami sedikit maksud saya. Maksudnya gini ya, sedikit untuk mungkin bisa memahaminya. Maksud saya misalnya kita tanpa mengenal Allah kita beribadah sah-sah saja dalam hukum syariat, sah-sah saja, tetap Allah terima. Akan tetapi di antara dua, terima atau tidak, kan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang dipandangnya siapa? Muhammad yang dimana pertama di Madinah sana. Itu yang Allah pandang. Kalau tidak karena Muhammad, ibadah kita tanpa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mungkin tidak akan bisa sampai, mungkin tidak akan diterima oleh Allah dalam ibadah kita, dalam syariatnya ya, mungkin bisa dipahami. Amin ya Allah. Dengan cara apa kita mengenal Allah? Ada dua macam yang bisa kita menjalani untuk bisa mengenal Allah dengan secara ringkas dan konsisten, istiqomah. Artinya konsisten dan istiqomah, hati dan pikiran itu jangan digabung. Hati, pikiran. Gimana cara mengendalikan di antara keduanya? Misal kata hati seperti ini. Misal contoh. Misalnya mohon maaf. Contohnya kamu mau beribadah dengan gerak dalam hatimu, atau geritik dalam hatimu mau beribadah. Jalankan dengan apabila dalam pikiran nantilah sedikit lagi, belum lagi sampai waktunya, sedikit lagi, biarlah 10 menit lagi, itu pikiran. Jangan kita mengikuti pikiran kita, karena pikiran ini, otak ini adalah hawa nafsu kita. Hati itu tidak akan pernah bohong. Hati tidak akan pernah salah. Karena hati itu dia sangat dekat dengan yang namanya perasaan atau rasa. Zauq. Kalau orang ahli perasaan dinamakan amrun zauq, ahli perasaan. Kalau orang sudah ahli perasaan, makanya orang di situ bisa tembus pandang.
bukan ini yang bisa melihat tembus pandang, tapi hati mata batinnya bisa menembus yang belum terjadi akan dia bisa melihat, sebelum belum terjadi dia bisa melihatnya. Itu artinya amrun zau. Kita kembali lagi dalam dua macam konsisten. Pertama, apa yang dijadikan oleh Allah, dan kedua, apa mula-mula yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dari sekalian alam dan batang tubuh kita. Dua macam. Alam awalnya dari mana? Badan tubuh kita dari mana? Nah itu intinya. Gini, mohon maaf saya terlalu banyak ya anunya. Ini asalkan konsisten aja, insya Allah Allah Ta'ala akan membukakan. Tidak ada bacaan, tidak ada amalan, tidak ada amalan, hanya bermusyahadah, bertafakur, memikirkan kebesaran Allah. Itu sebagian daripada amaliyahnya. Bagus-bagus lagi bisa bersolawat. Solawat bisa bagus, itu akan lebih mendekatkan lagi, akan lebih dekat lagi. Karena apa? Solawat tanpa solawat tidak akan bisa apa-apa. Nah itu. Kalau tanpa solawat, misal kita langsung, maksud saya dua ini tadi langsung ya, langsung di antara dua, langsung mengenal. Tapi dengan cara ini mengamalkannya tanpa bacaan, tanpa bacaan. Tanpa bacaan dan tanpa mulut kita bergerak mengucapkan sesuatu, tanpa pikiran kita berputar berpikir, tanpa memikirkan apa yang kita lakukan, zau, dengan rasa. Kita mengamalkannya itu dengan rasa yang gimana kan, itu pertanyaan lagi. Rasa kita kan sebagai umat manusia, sebagai manusia pasti akan merasa bertuhan. Itu kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Allah, kita mempunyai Muhammad. Itu pertama. Siapa Tuhan kita? Ya Allah. Itulah letaknya. Siapa Allah? Siapa? Ya siapa Allah itu. Nah itu siapa? Kamu hanya kenal namanya aja, orangnya kamu nggak tahu. Nah itu. Jadi cara dua ini mengenalnya awal mula dari segala-galanya. Pertama, awal mula dari sekalian alam, dan kedua, awal mula dari sekalian batang tubuh kita. Awal mula, ringkas ya, ini ringkas ya. Ringkas. Ada orang lewat. Ini ringkas ya. Awal mula batang tubuh, awal mula sekalian alam ini adalah daripada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Kedua, batang tubuh kita awal mulanya daripada api daripada angin daripada air daripada tanah daripada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap ujung-ujungnya nurnya Nabi. Nah, kita ini mana kita tadi? Tidak ada, yang ada hanya nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada. Musyahadahkan terus, insya Allah siang dan malam. Dengan kita mengingatkan itu, terus ingatkan, karena mengingatkan itu adalah sekalian daripada ibadah. Tapi jangan sampai sholat jangan ditinggal, harus sholat dilaksanakan supaya lebih sempurna lagi, lebih bagus lagi. Sholat dijalankan dan amaliyah dijalankan yang lain bagus-bagus lagi. Peribahasanya bersolawat ditambahkan sambil memikirkan itu, insya Allah akan cepat sampai, akan cepat mengetahui yang sebenar-benarnya diri kita, yang sebenar-benarnya Allah siapa. Nah itu maksudnya.
Mohon maaf saya di sini to the point untuk mengucapkan itu, karena saya bukan untuk mengajari, bukan sebagai guru, bukan saya di sini sok-sokan, enggak. Saya di sini hanya ayo kita sama-sama aja, sama-sama kita belajar. Karena sekarang saya lihat daripada anak-anak mudanya, zaman sekarang susah. Apa ya? Contoh aja, kita mempunyai teman, kita ajak dia, ayo kita majelis taklim, paling 1-2 kali berangkat. Ketiga kalinya belum tahu lagi. Artinya kadang-kadang kawan kita bisa nggak mau juga berangkat. Lebih baik kita dengan cara ini, karena kita guru sebagai guru itu susah sekarang, oleh kebanyakan memikirkan kepentingan pribadi sekarang ini. Yang dipikirkan duit dan duit, dunia terus. Akhiratnya mana? Kan itu. Saya di sini bukan sok-sokan, dan saya di sini bukan sebagai guru, bukan sebagai kiai ataupun ustadz ataupun sebagainya. Bukan saya mengajar kalian, tidak. Saya ini hanya membuka sedikit daripada ilmu hikmah, ilmu ma'rifat Allah, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal diri yang sebenar-benarnya diri. Membuka sedikit supaya pikiran ini terbuka dengan tujuan apa? Akan membenahi diri kita akan lebih baik lagi, membenahi diri zahir maupun batin. Saya tidak sebagai guru, saya tidak mengajar, saya hanya membuka. Kalau kalian mau mencari guru, ayo pelan-pelan tanya kepada guru-guru kalian. Tanya, di mana ada guru di sini, di mana ada guru? Tanya. Mengenal diri, belajar ilmu agama. Pelan-pelan, insya Allah akan terbuka dan segala-galanya. Orang hafal Al-Quran, belum tentu dia bisa tahu Tuhannya. Orang hafal Al-Hadis, beribu-ribu hafal Al-Hadis, Al-Quran, dia hafal ayat-ayat segala macam, belum tentu dia tahu dengan Tuhannya. Cuma tahu di nama Allah, kata. Siapa Tuhanmu? Allah. Allahnya mana? Ya Allah. Itu artinya dia belum tahu yang namanya Allah. Allah itu, kalau orang belum tahu itu artinya hanya kenal di nama. Ismul kasrah, hanya sekedar tulisan dan gambaran. Allah itu hanya sekedar tulisan dan gambaran. Yang sebenarnya Allah itu yang harus dicari. Itu. Kalau sudah tahu itu, tidak ada ungkapan dan bacaan, tidak ada lagi saya ini segala macam, ini Allah, ini enggak ada lagi. Dia akan diam. Dia pasti akan merasa hatinya akan tahjub. Ada sesuatu kebahagiaan, terbuka tirai baginya. Segala hukum-hukum itu dia tahu. Tidak ada yang bisa menghukumnya kecuali dirinya sendiri yang bisa menghukumnya. Tapi jangan sampai melanggar daripada syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Insya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena pembicaraan saya terbelit-belit kesana kemari. Mudah-mudahan ayo kita memperbaiki diri, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami dan pembicaraan saya, dan kalian jangan sampai menganggap saya sebagai sosok tidak, karena saya ikhlas karena Allah, billahi ta'ala, karena Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saluna ala nabi. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.